Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada semua hadirin, semua peserta dalam kegiatan ini. Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan saja mengenai perilaku hidup bersih dan sehat yang pada dasarnya bertujuan untuk keselamatan kita bersama seperti itu. Bisa next. Jadi pada dasarnya perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa dikenal dengan PHBS adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, memelihara dan melindungi kesehatan baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, tujuan dari adanya PHBS atau perilaku hidup bersih itu sendiri, yaitu untuk memberikan pengalaman, belajar, atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok, keluarga dengan membuka jalan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku sehingga masyarakat sadar, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Next. Selanjutnya, manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-harinya. Karena pada dasarnya, lingkungan yang sehat itu akan mampu meningkatkan kualitas hidup sehingga mampu lebih meningkat, seperti itu. Selanjutnya ada beberapa syarat untuk PHBS itu sendiri. Yang pertama itu syaratnya itu yaitu tolak ukur seseorang dikatakan sudah melakukan atau memenuhi kriteria dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-harinya. Yang pertama itu ada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud di sini adalah dokter, bidan, dan tenaga paramedis lainnya. Hal ini dikarenakan ada beberapa kelompok masyarakat yang terbilang masih mengandalkan tenaga non-medis dalam membantu persalinannya, seperti itu. Yang kedua, memberikan bayi ASI atau air susu ibu secara eksklusif. Eksklusif di sini yaitu sekitar hingga 6 bulan usia kelahiran bayi, seperti itu. Selanjutnya ada menimbang bayi dan anak sampai dengan usia 6 tahun secara rutin setiap bulan. Penimbangan bayi dan balita setiap bulan dimaksudkan untuk memantau pertumbuhan bayi dan balita tersebut setiap bulannya. Penimbangan ini bisa dilaksanakan di posyandu mulai dari usia 1 bulan hingga 5 tahun, seperti itu. Setelah dilakukan penimbangan, maka hasil tersebut akan dicatat dalam buku kartu menuju sehat, seperti itu, untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan dari bayi itu sendiri. Selanjutnya ada menggunakan air bersih. Menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak, mandi, hingga untuk kebutuhan air minum. Air yang tidak bersih akan banyak mengandung kuman dan bakteri sehingga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya ada cuci tangan pakai sabun dengan benar, dikarenakan mungkin sekarang lagi musim pandemi, itu sangat disarankan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar. Mencuci tangan di air mengalir dan memakai sabun dapat menghilangkan berbagai macam kuman dan kotoran yang menempel di tangan, sehingga tangan akan bersih dan terbebas dari kuman. Mungkin mencuci tangan itu bisa sebelum makan dan setelah melakukan aktivitas yang menggunakan tangan dalam aktivitasnya, seperti itu. Selanjutnya ada menggunakan jamban sehat. Jamban itu sendiri yaitu suatu ruangan yang untuk fasilitas pembuangan kotoran manusia itu sendiri. Nah, dengan ada beberapa syarat dalam pembuatan jamban sehat, yaitu tidak mencemari sumber air minum, tidak berbau, dan tidak dijamah oleh hewan seperti serangga dan tikus, serta tidak mencemari tanah sekitarnya, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan dinding dan alat pelindung seperti itu.
Selanjutnya ada memberantas jentik nyamuk di rumah sekali seminggu secara rutin. Nah, tujuan dari kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa tempat perkembangbiakan nyamuk yang ada di rumah seperti bak mandi, WC, vas bunga, ataupun tempat-tempat lainnya sehingga dapat memberantas sarang nyamuk yang ada. Cara cara kegiatannya dapat dilakukan dengan 3M, yaitu menguras, mengubur, ataupun menutup. Serta dapat juga dilakukan dengan melakukan fogging di tempat-tempat yang dimungkinkan adanya jentik nyamuk secara berkala. Selanjutnya ada makan makanan yang sehat dan bergizi. Dianjurkan agar keluarga mengkonsumsi jenis makanan yang bersih dan sehat, sehingga mengandung banyak vitamin, serat, mineral, dan zat-zat lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu. Selanjutnya yang kesembilan, ada melakukan aktivitas setiap hari, melakukan aktivitas fisik, baik berupa olahraga maupun kegiatan lainnya yang mengeluarkan tenaga, yang sangat penting bagi memelihara kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup, agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu olahraga ringan, jalan kaki, jogging, berkebun, ataupun lainnya. Selanjutnya ada tidak merokok. Hindari merokok asap rokok dapat mencemari kualitas udara yang dihirup. Selain itu, dalam satu puntung rokok yang dihirup itu terdapat berbagai macam bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh maupun bagi keluarga di sekitar kita. Selanjutnya ada gambaran perilaku hidup bersih dan sehat. Jenis perilaku hidup bersih dan sehat yang harus dipahami, diterapkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup sehat dan terjaga dari serangan penyakit, menurut Departemen Kesehatan RI. Itu ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan itu. Yang pertama ada mandi. Mandi itu bisa terbilang merupakan suatu kebutuhan. Perilaku mandi menggunakan sabun mandi dan air bersih dilakukan minimal 2 kali sehari pada pagi dan sore hari, yang bertujuan untuk menjaga kebersihan kulit, mencegah penyakit kulit atau gatal-gatal, bau badan, ataupun menghilangkan kuman dan virus. Selanjutnya ada mencuci rambut. Perilaku mencuci rambut itu biasa dilakukan dengan menggunakan sampo dan air bersih. Mohon maaf sebelumnya karena di slide yang ditayangkan itu tertulis minimal 2 kali sehari, namun sebenarnya perilaku mencuci rambut itu minimal dilakukan selama 2 kali seminggu. Selanjutnya ada membersihkan hidung. Perilaku membersihkan hidung perlu dilakukan setiap kali mandi guna membuang kotoran yang ada dan melancarkan jalan udara untuk bernafas. Namun demikian, saat situasi terjangkit pandemi seperti ini, sebaiknya tidak sembarangan menyentuh ataupun membersihkan hidung, mata, mulut, ataupun permukaan kulit lainnya. Perlu dipastikan mencuci tangan terlebih dahulu untuk membersihkan tangan kita dari virus yang kemungkinan ada. Selanjutnya ada membersihkan telinga, sama halnya dengan hidung. Telinga juga harus dibersihkan saat mandi. Bersihkan bagian daun telinga ataupun luar telinga, seperti itu. Selanjutnya ada menggosok gigi. Perilaku menggosok gigi dilakukan minimal 2 kali sehari dengan memakai pasta gigi atau odol yang dilaksanakan setelah makan dan sebelum tidur malam. Gosok gigi ini sendiri bertujuan untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut, mencegah kerusakan pada gusi dan gigi, serta mencegah adanya bau mulut yang kurang sedap, seperti itu. Selanjutnya ada kesehatan mata. Perilaku membersihkan mata adalah salah satu upaya untuk menjaga kesehatan mata itu sendiri. Salah satu caranya yaitu dengan memperhatikan kualitas cahaya pada saat membaca, intensitas cahaya yang harus cukup terang, serta jarak baca pada saat kita membaca sesuatu itu minimal 30 cm, seperti itu. Selanjutnya itu ada mencuci tangan pakai sabun. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mencuci tangan pakai sabun ini merupakan salah satu hal yang sangat penting karena menjaga kebersihan tangan dari kotoran dan kuman dapat dapat mencegah berbagai adanya penyakit yang mungkin tertular kepada kita. Waktu yang wajib untuk mencuci tangan pakai sabun itu ada baiknya adalah sebelum makan, setelah buang air besar atau buang air kecil, setelah bermain,
ataupun pada saat sebelum menyiapi makanan ataupun setelah memegang suatu benda seperti itu. Selanjutnya ada yang memotong kuku. Perilaku memotong dan membersihkan kuku dilakukan minimal 1 kali seminggu dengan tujuan mencegah penyakit yang dapat ditularkan melalui sisa kotoran yang terselip pada kuku, mencegah luka akibat garukan kuku, seperti itu. Perlu diperhatikan juga untuk tidak menggorek hidung dengan jari atau kuku tangan yang masih kotor, ataupun memasukkan jari ke mulut ataupun menggigit kuku, seperti itu. Selanjutnya ada menggunakan alas kaki. Alas kaki ini bertujuan untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam yang berkemungkinan menyebabkan luka ataupun tertusuk, seperti itu. Selanjutnya, yaitu mencegah penyakit, misalnya berbagai penyakit yang mungkin tertular, seperti itu. Selanjutnya ada kebersihan pakaian. Pakaian anak-anak umumnya dapat digunakan menjadi 3 jenis berdasarkan kegiatan mereka, yaitu pakaian sekolah, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Pakaian harus selalu bersih dan diganti setiap hari. Hal ini bertujuan agar dapat terhindar dari penyakit kulit yang disebabkan dari adanya penggunaan pakaian yang basah ataupun kotor, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, yaitu makan makanan yang bergizi seimbang. Mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi dan gizi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, tidak berlebihan maupun kekurangan. Fungsi makanan bagi tubuh itu pada dasarnya adalah zat tenaga, zat pembangunan, dan zat pengatur, seperti itu. Keterlibatan dari seluruh anggota keluarga akan menciptakan suasana yang mendukung bagi terbentuknya pola perilaku hidup bersih dan sehat ini. Serta diharapkan orang dewasa harus mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga membagi contoh bagi anak-anaknya, karena anak-anak akan lebih berpotensi meniru perilaku orang dewasa daripada melakukan perintah ataupun instruksi dari orang lain, sehingga diharapkan sangat adanya peran serta dari seluruh anggota keluarga dan masyarakat, seperti itu. Selanjutnya, hal-hal penting untuk membangun budaya perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga dan masyarakat, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu agar mau dan mampu mengambil tindakan yang dapat meningkatkan dan memelihara kesehatan diri sendiri maupun orang di sekitarnya. Selanjutnya, menyiapkan akses terhadap sarana yang diperlukan untuk perilaku ataupun praktik perilaku hidup bersih dan sehat, baik di tempat tinggal maupun di lingkungan sekitar sekolah maupun lingkungan kerja. Selanjutnya, mengidentifikasi kebiasaan keluarga dan masyarakat yang menghalangi mereka dalam praktik perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin contohnya yang biasa menghalangi itu adalah dari individunya sendiri yang kurang adanya motivasi ataupun kurang semangat, seperti itu. Selanjutnya ada merubah pandangan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan melibatkan berbagai tokoh di masyarakat, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya, dan ada salah kata saya ucapkan terima kasih dan permintaan maaf.